Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Secara umum, surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi yang berisi permohonan pekerjaan kepada perusahaan atau instansi tertentu. Fungsi surat lamaran pekerjaan ada 3. A. Sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. B. Sebagai media atau alat komunikasi tertulis. C. Sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Selanjutnya, berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan dibedakan menjadi A. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak, contohnya koran, pamflet. B. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio, contohnya radio. Selanjutnya, C. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi orang lain. Jadi contohnya bisa kalian dapatkan dari keluarga, teman, atau tetangga kalian. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri bisa kalian lakukan, tetapi untuk penerimaan pekerjaannya itu lebih lama dari biasanya. Baiklah, kita bahas untuk yang C, yaitu isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Di sini ada 2 hal yang akan kalian pelajari, yaitu isi dan sistematika. Kalau isi berarti berhubungan dengan kata sampai dengan kalimat paragraf. Kemudian kalau yang C berarti berhubungan dengan urut-urutannya. Jadi nomor 1 sampai terakhir. Nah, di situ harus urut, tidak boleh acak ya urutannya karena ini adalah surat resmi. Di sini untuk sistematika ada 8 titik. Ini berarti ada 8 urutan. Yang pertama adalah dari sistematika surat lamaran pekerjaan. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini ditujukan kepada kalian yang menulis surat. Jadi tempatnya di mana sih ketika kalian menulis? Ingat ya, menulisnya bukan tempat di rumah ya, bukan ya. Tempatnya itu maksudnya adalah kotanya kalian di mana, kemudian tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 17 apa tanggal 22 begitu ya. Lampiran surat dan perihal. Lampiran itu berarti menunjukkan berapa banyak lembar lampiran kalian yang disertakan di surat lamaran, apakah 3 lembar atau 4 lembar. Perihal, karena ini adalah materi surat lamaran pekerjaan, berarti tulis saja di situ tentang permohonan pekerjaan. Nomor 3, alamat surat, berarti alamat dari perusahaannya itu di mana. Lanjut, nomor 4, salam pembuka. Nanti ada contohnya ya. Nomor 5 pembuka surat, nomor 6 isi surat, nomor 7 penutup surat, nomor 8 salam penutup dan salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Ke bagian sistematika yang pertama, yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Di sini saya berikan 3 contoh A, B, C. Kira-kira yang benar mana ini? Oke, sudah ditentukan ya pilihannya, kita koreksi bersama. Jawaban yang benar kira-kira mana ini ya? Nah, oke ya. Ternyata yang A itu salah. Kenapa ya salahnya? Nih, untuk yang A itu salah karena tulisan Medan itu kan M-nya betul ya, karena kota berarti kapital, kemudian ada tanda komanya 8/7. Ini yang salah. Tahunnya betul 2009, tapi untuk bulan 7 ini berarti langsung saja ditulis Juli. Jangan menggunakan penomoran, tapi langsung menggunakan kata ya. Yang betul adalah seperti B ini contohnya ya, Jakarta, J-nya kapital, ada koma, jangan lupa, ingat ada komanya. Kemudian tanggalnya berapa, bulan Agustus langsung ya, bukan 8 gitu, salah. Tahun 2009. C yang salah terdapat di kata Jan ya, Bandung, B betul, ada komanya, Bandung, koma. 4 Januari, nah Jan di sini kan ada titiknya, salah ya, harusnya Januari. Oke,
lanjut ke nomor 2, ada lampiran dan perihal. Ke lampirannya ya, lampirannya ada 0, kayaknya tidak mungkin lah ya, setidaknya ya ada huruf vitae ya. Kemudian yang B itu ada angka 5 lembar, kalau yang C ada kata 5 lembar. Berarti yang betul mana nih? Tapi sebentar, untuk perihal dulu ya, biar sekalian nanti jawabannya. Perihal itu ada 3 pilihan. Silahkan diperhatikan kira-kira mana yang betul. Oke, sudah kalian amati ya. Bahas jawabannya. Untuk lampiran, ini ya, yang betul adalah ternyata C. Perihal yang betul adalah ada 2, A dan B. Masuk ke lampiran dulu ya. Lampiran itu kenapa salah? Ya A karena 0. Kalau mau tidak memiliki lampiran ya tidak apa-apa, tapi harusnya ya ada sertifikat atau piagam apa kan, atau kurikulum vitae lah setidaknya. Jadi pasti ada lampirannya. Tapi kalau mau tidak ada lampiran, sama sekali tidak ada kurikulum vitae juga, boleh sih. Berarti nomor 2 langsung perihal ya, sistematikanya tidak ada lampiran. Tapi saran saya harus ada perihal untuk menambah nilai lebih kalian ya di mata direktur personalianya. Yang B itu salah, kenapa? Ingat ya, yang seperti tadi itu 5. Ini kan angka 5 itu hanya 1 angka ya, jadi tulis menggunakan kata. Kalau yang C benar ditulis menggunakan kata. Tapi kalau misalkan yang C nih, lampiran L-nya sudah kapital titik 2, ternyata ada 13 lampiran, berarti menggunakan huruf. Karena ada 2 angka ya, misalnya nih ada 12 lampiran, itu kan berarti 1 dan 2, berarti menggunakan angka. Tapi kalau cuma 1 sampai 9 misalnya ya, 1 lembar, 2 lembar, 9 lembar, itu berarti menggunakan kata. Insya Allah paham ya. Perihal ini betul 2, jadi boleh menggunakan tipe yang perihal, boleh menggunakan tipe yang B. Hal, ingat pasti kapital. Di perihal banyak kapital, hal hanya bagian H itu juga kapital. Titik 2 itu harus ada. Permohonan ya boleh, permohonan menjadi karyawan boleh ya, P-nya kapital. Lamaran kerja juga boleh, L-nya kapital. Yang salah di C itu kenapa salah ya? Karena hal ada titik, kemudian titik 2. Yang betul adalah menggunakan titik 2, jadi salah. Lanjut ya ke sistematika ketiga. Alamat surat ada 3 contoh yang saya berikan kepada kalian. Mana ini yang betul ya? Silakan diamati. Sudah ya. Oke. Yang betul adalah A salah, B benar, C salah. Kita cari tahu ya salahnya di mana. Kalau yang alamat surat A itu salahnya terdapat di kata paling ini, baris paling pertama, yang terhormat, Y-nya adalah kapital. Direktur personalia kapital depannya ya, D sama P-nya. PT Makmur Sentosa benar. Terus Jalan Kemerdekaan nomor 2. 2 itu kan pasti nomornya ya. Jadi tidak usah ditulis dengan kata nomor, buang aja langsung Jalan Kemerdekaan 2. Kata nomor dicoret. Ada komanya apa tidak? Iya, ada koma ya. Jalan Kemerdekaan 2 koma. Ya seperti contoh di B ini ya. Ini sudah betul. Y-nya kapital, yang terhormat, titik, direktur personalia betul. PT Makmur Sentosa benar. Jalan Kemerdekaan, nah koma, kemudian Solo. Nomor C ini adalah kesalahannya PT. Nah ini kan P yang baris kedua ini harusnya kan kapital ya seperti contoh di B, tapi
salah di sini karena tulisannya kecil dan ada tanda titiknya, harusnya tidak perlu menggunakan tanda titik. Kemudian misalnya untuk nama kota di perusahaannya seperti yang C ini ya, ini kan terdapat di bawah, ini salah, harusnya langsung di bagian angka 2-nya karena surat lamaran pekerjaan itu kan menggunakan kertas folio ya, yang insya Allah tulisannya itu bisa muat sampai detail alamatnya tuh, jadi ini salah. Lanjut untuk yang keempat, ini langsung saya berikan contoh yang benar ya. 4 itu ada salam pembuka dengan hormat, hanya kecil, kemudian jangan lupa menggunakan koma gitu. Terus pembuka surat ini sesuai dengan jenis yang kalian dapatkan ya, misalnya ini kan ada berdasarkan titik-titik. Kalau kalian melihatnya di koran ya ditulis saja berdasarkan informasi yang saya baca dari koran apa, ditulis namanya di situ ya. Atau misalkan berdasarkan iklan yang saya dengarkan dari radio, nama radionya apa, karena ceritanya kalian mendengarkan dari jenis audio gitu ya. Itu ya tulis sesuai dengan informasi yang kalian dapatkan. Kemudian di nomor 6 ada identitas pelamar. Ini berarti kalian sebagai orang yang melamar pekerjaan. Di sini ada 3. Nama, tempat, koma, tanggal lahir, kemudian alamat. Berarti di sini yang kalian perhatikan adalah titik 2-nya. Nah, harus lurus ya biar terlihat rapi. Seperti ini. Nah, pada contoh. Namanya berarti nama lengkap kalian dan gelarnya, tempat, tanggal lahir seperti di KTP ya, sesuai. Lanjut kita bahas ke sistematika nomor 7, penutup surat. Nah, di sini ada 2 ya. Yang pertama ini tulisannya adalah bedanya di nomor 1 dan 2 itu kan hanya sapaannya ya. Kalau yang pertama itu menggunakan bapak atau ibu, kalau yang kedua menggunakan kata saudara. Nah, ternyata keduanya ini benar ya. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan sapaan bapak ibu boleh ya, jadi seolah-olah mungkin dia sudah sangat senior gitu, ini boleh. Tapi misal kalian sudah tahu ya direktur personalianya itu ibu, ya sudah tulisan atau kata bapaknya kalian buang langsung atas perhatian ibu, koma jangan sampai lupa ini. Terus saya ucapkan terima kasih. Terima kasih menggunakan spasi, jangan lupa tanda titik. Kemudian harus kapital untuk sapaan jelas ya. Kayak contoh di sini yang nomor 2 bukan bapak ibu tapi saudara. Jadi S-nya kapital. Di belakangnya sama. Saya ucapkan terima kasih, terima spasi kasih ya, biasanya ada yang digabung nulisnya. Baiklah, lanjut ke sistematika yang terakhir, yaitu salam penutup dan nama terang. Di sini ada hormat saya berarti sebagai penulis ya. Jangan lupa nih, ini kan sudah betul tulisannya. Hormat saya hanya kapital, S-nya kecil, kemudian ada koma. Nah, yang strip-strip ini harusnya tanda tangan ya. Tanda tangan kalian sebagai orang yang melamar pekerjaan. Di sini nama orangnya adalah Rifki Bawel ya, misalnya ada nama yang seperti itu ya, Rifkinya Bawel gitu namanya. Kemudian gelarnya adalah SH. Nah, sarjana hukum ceritanya ya. Oke.